Selamat siang Bu Eni. Selamat siang Bu Ratna. Iya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Iya, Anda sudah siap untuk melakukan praktik coaching? Siap Bu. Ya, terkait dengan praktik coaching yang nanti akan dilakukan dengan rekan sejawat, ada beberapa yang perlu kita diskusikan. Yang pertama, apakah Anda sudah siap dengan rubrik penilaian coaching nanti? Ya, saya sudah siap. Oke, kemudian kompetensi coaching yang akan dikembangkan apa saja untuk nanti? Oke, jadi kalau kompetensi coaching itu kan ada giliran menunggu, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan aktif dan mendengarkan dengan rasa. Ya. Nah, terkait dengan dari keempat kompetensi inti coaching tersebut, kira-kira mana yang secara spesifik nanti akan diobservasi? Saya lebih ke mendengarkan aktif Bu. Jadi saya Alasannya? mendengarkan aktif dan mendengarkan dengan rasa. Jadi saya bisa mengetahui coach saya itu seperti apa. Oke, baik. Alasannya adalah supaya Anda lebih tahu dan lebih mengenali coaching ya. Iya. Oke, pertanyaan yang terakhir, apa yang akan menjadi indikator ketercapaian dari coaching nanti? Iya. Jadi saya ingin agar nanti coach itu menuangkan semua yang ada pada dirinya. Nanti saya bisa mengetahui bahwa coach itu ininya seperti apa. Coach dapat menemukan solusi atas permasalahan. Oh ya, berarti yang menjadi indikator ketercapaian dari Anda apabila nanti coach bisa memaksimalkan apa yang ada dalam dirinya, kemudian menemukan solusi atas permasalahannya. Betul. Oke. Baik, selamat menikmati coaching, semoga sukses. Terima kasih Bu. Selamat siang Bu Betty. Selamat siang Bu Eni. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Puasa tetap semangat saya Bu Eni. Tadi saya perhatikan tadi Bu Betty sempat murung loh. Ya, boleh saya tahu kenapa Bu Betty? Perhatian juga ya Bu Eni sama saya. Kita juga punya jejeran ya, gitu kelihatan. Gimana ya? Tadi itu habis ditutur sama Bu Kepala Sekolah karena Abel itu buang sampah tidak di tempatnya, ditaruh di samping tempat sampah. Itu. Jadi saya tadi dipanggil ditegur sama Bu Kepala. Itu Mbak muridnya gimana? Kok buang sampahnya udah berkali-kali tidak di tempatnya seperti itu. Dan ya memang selama ini permasalahannya ya di situ itu ini nggak cuma Abel, tapi sebagian besar masih punya kesadaran yang rendah terhadap kebersihan kelasnya terutama. Saya senang bahwa Bu Betty bisa bercerita dengan saya. Nah, saya ingin agar nanti supaya Bu Betty bisa sharing dengan saya. Syukur-syukur bisa menemukan solusi atas permasalahannya Bu Betty. Bolehkah seperti itu Bu? Terima kasih sekali Bu Eni kalau mau dengar unek-unek saya. Soalnya memang ini sudah sering jadi apa ya? Jadi peringatan dari Bu Kepala Sekolah karena kelas saya paling dekat dengan ruang guru. Jadi Bu Kepala itu ketika melihat apa yang tidak pas itu langsung, aduh saya jadi sering kena. Jadi memang di kelas saya itu ada 23 anak dan sebagian besar itu mereka kan jajannya pakai plastik. Saya sering menjumpai itu kelas dalam keadaan bersih itu paling hanya dari mulai jam 7 paling maksimal sampai jam 9 itu bersih. Tapi setelah itu ya begitu keadaannya, ada yang di laci, ada yang lantai itu sudah enggak kurang, menurut saya udah kotor banget. Terus ya paling anak-anak saya terus kasih tahu tolong yang ada di laci, yang ada di sini, yang ada di situ tolong diambil, buang di tempatnya. Sering sekali seperti itu, tapi tidak ada perubahan itu ini. Maksud saya mereka tuh supaya sadar dari diri sendiri, biar mereka tuh
oh ini kelas saya, tanggung jawab saya, kebersihan juga termasuk tanggung jawab saya. Saya punya seperti itu. Oke, tadi Bu Betty bilang bahwa mungkin anak-anak itu sadar terhadap tanggung jawab mereka, bahwa itu kelas mereka. Nah, pasti Bu Betty punya kekuatan untuk terbuka agar mereka itu bisa menyadari itu semua. Nah, kekuatan yang Bu Betty punya untuk menyadarkan mereka itu seperti apa? Karena ini di lingkungan kelas, berarti saya juga perannya sebagai pemimpin pembelajaran, berarti tanggung jawab saya dan juga anak-anak saya. Kekuatan yang saya punya tentunya komunikasi dengan mereka, terus memberi motivasi, terus memberi tauladan lah, memberi contoh yang baik juga untuk anak-anak. Oke, saya tertarik sekali Bu Betty bisa berusaha untuk memberikan contoh kepada anak-anak terkait masalah Bu Betty. Nah, kira-kira tadi Bu Betty kan akan memberikan teladan, akan memberikan contoh, kemudian akan berusaha agar siswanya itu bisa berubah, bisa memperbaiki mereka. Nah, itu kira-kira skalanya Bu Betty itu dari 1 sampai 10 itu, jadi itu kekuatannya ada di skala berapa? Kalau skala saat ini yang saya miliki, saya rasa ada masih di angka 6 mungkin Bu Eni. Kenapa? Karena kalau di bawah 6, sebelum 6 itu saya sudah berusaha, karena kan memang ini motivasi itu juga bukan hanya dari saya, tetapi juga kesadaran dari dalam diri anak-anak juga. Nah, di situ saya sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik yang saya bisa. Tapi kalau misalnya saya menentukan kekuatan saya di atas 6, itu juga sepertinya belum layak juga karena masih jauh dari harapan saya tentang kesadaran anak-anak ini. Oke. Nah, kira-kira untuk memaksimalkan tujuan Bu Betty itu hambatannya apa? Ada hambatan itu? Hambatannya yaitu yang jelas ini berasal dari dalam diri anak, itu yang menjadi PR buat saya, bagaimana caranya untuk menumbuhkan kesadaran bahwa apa yang ada di kelas, apa yang menjadi tanggung jawab mereka itu adalah tanggung jawab mereka sendiri, bukan hanya dari gurunya, seperti itu. Itu hambatannya. Terus lingkungan di sekolah juga sebenarnya masih belum bisa mendukung, karena masalah pemilahan sampah pun, nah itu ya kita sepertinya masih sangat jauh untuk menerapkan itu. Dan mungkin itu yang hambatan ini. Hambatannya berarti dari diri anak juga ada, dari lingkungan sekolah juga ada, terkait dengan pemilihan sampahnya. Nah, terkait dengan itu semua, apakah Bu Betty punya rencana selanjutnya yang akan dilakukan Bu Betty? Rencana yang ingin saya lakukan mungkin dimulai dari hal yang sederhana dulu. Setiap pagi saya biasakan dulu bagi anak-anak ini untuk coba dicek dulu lacinya. Nah, seperti itu. Terus memaksimalkan terbuka. Nah, itu juga itu salah satu usaha untuk menjaga kebersihan di dalam kelas. Saya ingin karena beberapa anak pun yang merasa sudah hanya menghapus papan tulis itu mereka sudah merasa piket, padahal piket itu kan bukan hanya sekedar itu, tapi juga membersihkan yang ada di situ, membersihkan sampah, terus termasuk mengepel. Itu juga hanya beberapa anak yang masih mau melaksanakan itu. Nah, terkait dengan itu juga Bu Betty tadi ingin anak lebih motivasi dari dirinya sendiri, kemudian menjaga lingkungan kebersihan kelasnya sendiri. Nah, itu ukuran keberhasilan bagi Bu Betty apabila seperti apa? Ya, ukuran keberhasilannya ini kalau secara fisik mungkin bisa dilihat dari keadaan kelas saya. Kelas saya sudah lebih bersih dari
kondisi sebelumnya, maksudnya tidak hanya jam tertentu bersihnya seperti yang saya ceritakan tadi, jam 7 sampai pulang dalam keadaan yang nyaman, dalam keadaan yang enak dipandang, itu menurut saya itu sudah berhasil dalam segi fisik. Terus dari segi motivasinya, ya anak-anak melakukan ini berdasarkan kesadaran sendiri, tidak karena perintah saya, membudayakan hidup bersih. Itu menurut saya ukuran keberhasilan. Ukuran keberhasilan adalah anak-anak berusaha hidup bersih seperti itu. Ya. Jadi saya tertarik dengan Bu Betty mengatakan bahwa Bu Betty ingin anak itu termotivasi dari dirinya sendiri. Nah, bagaimana cara Bu Betty untuk memotivasi anak dari dalam dirinya sendiri? Ya, mungkin bisa menyelipkan secara eksplisit atau implisit ya, implisit ya. Implisit. Ketika kita dalam pembelajaran, terus memberi contoh juga. Di sini saya juga bisa memberikan bantuan kepada mahasiswa dengan sejawat. Ayo kita sama-sama memberi contoh yang baik untuk anak-anak kita, termasuk dalam hal pemilahan sampah yang memang kita belum sama sekali belum bisa menerapkan untuk Bu Eni. Nah, kira-kira Bu Betty dengan tujuan Bu Betty ingin supaya kelasnya terlihat bersih paling tidak ya Bu ya. Nah, itu siapa saja yang terlibat dalam perencanaan tujuan Bu Betty? Yang jelas saya selaku guru kelasnya, terus ada anak murid saya, kemudian peran dari penjaga sekolah yang juga sebenarnya kan bertanggung jawab terhadap kebersihan sekolah, terus guru-guru yang lain, rekan sejawat dan kepala sekolah juga tentunya sedikit banyak mereka juga berpengaruh terhadap apa yang menjadi harapan saya di kelas ini. Jadi melibatkan semua dan semuanya. Iya, betul. Nah, adakah leader? Leader itu maksudnya pimpinan di kelas, misalnya ada salah satu murid atau beberapa murid yang dia itu bisa mengkoordinir teman-temannya. Iya. Apakah Iya, selama ini yang saya lihat memang ada 2 anak yang mereka itu sangat konsisten menjaga kebersihan meskipun dari tempat duduknya sendiri belum berintegrasi, tapi saya melihat di tempat duduknya itu selalu rapi, terus ada sampah sedikit dia izin ke saya, saya mau buang ini ke tempat sampah. Itu mengindikasikan kalau memang anak ini sebenarnya bisa menjadi contoh untuk teman-temannya, bisa menjadi panutan lah untuk teman-temannya. Azra ini suka kebersihan, dia suka dengan kerapian seperti itu. karena dia bisa menjadi panutan, paling tidak dia bisa mengajak teman-temannya Iya. juga untuk menjaga kebersihan. Iya, Oke, bagus sekali Bu Betty. Nah, kemudian kira-kira kapan Bu Betty akan melakukan tujuan Bu Betty itu? Ini seharusnya sesegera mungkin Bu Eni, karena ini harus menjadi budaya positif di sekolah. Saya inginnya ya minggu depan saya sudah bisa mulai melaksanakan apa yang saya rencanakan ini, tentunya dengan bekerja sama dengan murid-murid saya dan guru-guru juga serta penjaga sekolah. Semoga bisa terlaksana dengan baik ya Bu Amin. Betty. Terima kasih Bu Eni. Terima kasih sekali Bu Betty bisa sharing dengan saya, bisa bercerita dengan saya. Kemudian saya ingin bertanya dengan Bu Betty. Apa yang Bu Betty dapat dari kita ngobrol ini Bu Betty? Saya punya apa ya? Jadi punya gambaran, saya punya rencana untuk apa yang akan saya lakukan untuk mengatasi masalah ini. Saya punya apa ya, cita-cita semoga kelas saya berubah dari yang tadinya dicap kepala sekolah seperti ya seperti itulah, mudah-mudahan bisa jadi lebih baik. Semoga bisa terlaksana semua tujuan Bu Betty, selalu semangat, selalu bahagia, dan semoga tercapai apa yang diinginkan Bu Betty. Terima kasih Ya. Bu Eni. Terima kasih Bu Betty, selamat siang. Selamat siang Bu Eni. Baik, selamat siang Bu Eni.
Tadi Anda sudah melakukan praktik coaching kepada Ibu Betty. Yang ingin saya tanyakan adalah indikator ketercapaian apa yang dari tadi yang sudah dilakukan terkait dengan coaching yang dilakukan kepada Ibu Betty? Jadi setelah saya melakukan coaching tadi, saya bisa mengetahui masalah Bu Betty. Kemudian dari situ Bu Betty dapat menemukan solusi sendiri atas permasalahan yang beliau hadapi. Ya. Nah, terkait dengan praktik coaching yang tadi dilaksanakan kepada Ibu Betty, saya mencatat beberapa hal. Yang pertama tadi Bu Eni selaku coach juga menanyakan permasalahan yang dialami oleh Ibu Betty. Kemudian alur delta yang sudah dilakukan antara lain tadi menanyakan rencana pembelajaran, rencana kegiatan yang akan dilakukan terkait dengan permasalahan yang dialami Ibu Betty. Betul itu ya Ibu Betty ya. Kemudian juga menanyakan tentang hambatan yang akan dihadapi, kemudian rencana kegiatan, indikator keberhasilan, dan juga strategi serta jangka waktu yang akan dilakukan oleh Ibu Betty terkait dengan penyelesaian masalah di kelas beliau. Nah, kemudian juga tadi saya melihat dan mendengar bahwa Ibu Eni selaku coach melakukan percakapan dengan coach dengan ramah. Jadi coach tidak merasa digurui, juga tidak merasa terintimidasi. Dan juga ada motivasi yang disampaikan oleh Ibu Eni selaku coach kepada coach sehingga coach bisa menemukan apa yang menjadi potensi dirinya untuk melakukan penyelesaian masalah. Nah, pertanyaan saya kepada Bu Eni selaku coach, kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan lagi berdasarkan coaching yang tadi sudah dilakukan? Oke, saya ingin lebih mengembangkan dalam kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Iya. Jadi saya ingin lebih menggali lagi dari coaching, tetapi tadi saya belum menemukan pertanyaan apa yang akan saya tanyakan lagi. Ya, baik. Jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan untuk coaching berikutnya adalah bagaimana menanyakan pertanyaan yang berbobot kepada coach supaya coach lebih bisa menggali potensi dirinya. Baik, itu catatan-catatan dari saya. Semoga ke depan Ibu sebagai coach lebih mampu mengembangkan potensi Ibu juga untuk melakukan coaching kepada rekan sejawat. Terima kasih atas percakapan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih Bu Ratma. Selamat siang Bu Betty. Siang Bu Eni. Bagaimana kabar hari ini Bu Betty? Alhamdulillah sehat Bu Eni. Iya. Bu Betty hari ini akan coaching ya? Ya, Sudah siapkan hari ini coaching? insya Allah saya siap. Ya, terkait dengan hal itu, apakah Bu Betty sudah menyiapkan rubrik penilaian dalam coaching itu? Ya, sudah saya siapkan rubrik pertanyaannya Bu Eni. Yes, ya. Terkait dengan kompetensi coaching, nah, coba sebutkan kompetensi coaching itu apa saja Bu Betty? Kompetensi coaching itu ada 4 Bu Eni. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, terus yang kedua itu mendengarkan secara aktif, terus mengajukan pertanyaan yang berbobot, terus mendengarkan dengan rasa. Oke. Nah, kemudian dari keempat itu, bagian kompetensi mana yang ingin diobservasi Bu Betty? Dalam proses coaching ini saya ingin mendengarkan secara aktif, kemudian mendengarkan dengan rasa. Ya. Nah, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang akan diinginkan itu seperti apa Bu Betty? Indikatornya saya ingin coach ini bisa merasa nyaman dan menyampaikan permasalahannya, terus kemudian dia ini nanti bisa menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Oke, semangat Bu Betty dalam melakukan coaching hari ini. Mohon izin nanti untuk direkam ya Bu Betty ya. Silakan. Terima kasih Bu Betty.
Ratna. Selamat siang Bu Betty. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Sibuk apa tuh Bu? Ini saya sedang menganalisis nilai hasil PTS 2 kemarin. Gimana itu? Serius sekali sepertinya. Iya, soalnya ini ada yang aneh begini loh Bu Betty. Ada beberapa murid saya itu khususnya menjawab yang di Romawi 2 yang jawaban singkat, Iya. isian, itu cenderung memberikan jawaban 2 yang bertolak belakang. Misalnya contoh soalnya yang kemarin itu perpindahan panas tanpa melalui zat perantara. Nanti dia itu ada yang mengisinya begini, misalnya radiasi atau konduksi. Seperti itu. Pakai garis miring itu ya? Iya, pakai garis miring, Iya, atau kalau betul. tidak pakai kata atau, dan itu ternyata tidak hanya pada satu anak, dan itu dilakukan pada beberapa jawaban. Saya mikirnya cuma gini, ini kenapa anak tidak berani menentukan pilihan jawaban yang tepat ya? Saya pikirnya gitu. Jadi itu jadi masalah ya untuk Bu Ratna ya. Iya. Karena sepertinya anak ragu-ragu ketika menjawab. Iya. Tapi kalau dibiarkan nanti akan keterusan seperti ini. Iya, saya berpikirnya begini, bisa jadi nanti kalau ini dilakukan berulang kali, anak akan tidak berani untuk membuat keputusan. Ya. Ya udah, kita bisa ngobrol-ngobrol sebentar Bu Ratna. Oh, boleh banget. Nah, ini saya pingin Iya. dapat pencerahan nih, kira-kira apa ya yang nanti bisa saya lakukan Iya. untuk mengatasi, atau mungkin permasalahannya justru berasal dari saya sendiri. Saya lagi berpikir banget tentang hal Jadi itu. harapannya kita ngobrol ini nanti Bu Ratna bisa mendapat solusi ya untuk memecahkan masalah ini supaya anak itu bisa bertanggung jawab dalam mengambil keputusan. Seperti itu Bu Ratna. Iya, terima kasih sekali. Dari mau meluangkan waktu untuk ngobrol sama saya. Iya, kita ngobrol aja sharing-sharing itu Bu Ratna. Terus kira-kira masalahnya ada di apa nih? Bu Ratna bisa ini anak sepertinya ragu-ragu, ini anak sepertinya tidak pede, tidak percaya diri, seperti itu ya. Iya. Nah, sebelumnya kan saya evaluasi diri juga kan. Di awal ketika akan melakukan penilaian tengah semester, saya memang sering menyampaikan ketika mengerjakan tolong yang teliti, karena nanti skor di Romawi 1 sekian, skor di Romawi 2 sekian, skor di Romawi 3 sekian. Nah, setelah saya teliti ternyata mereka menjawab itu dua jawaban tersebut dengan harapan nanti saya akan bisa memberikan skor setengah dari skor maksimalnya. Jadi saya pikir, wah, ini sebenarnya tidak bisa disepelekan, kan berarti anak-anak tidak berani menentukan keputusan seperti itu. Ternyata tujuan saya untuk menyampaikan skor untuk memotivasi mereka, ternyata mereka menangkapnya salah. Jadi mereka menangkapnya, oh berarti kalau aku menjawab A dan B nanti aku masih bisa untung-untungan mendapatkan skor setengahnya. Jadi semacam anakku cari aman gitu Iya, ya Bu Ratna betul ya. sekali. Iya, Jadi mencari aman. Cari aman, nanti kalau saya jawab dua seperti ini kan paling enggak saya dapat nilai setengah seperti Iya. itu ya. Terus kira-kira gimana nih caranya Bu Ratna untuk mengatasi masalah ini supaya anak-anak itu lebih bertanggung jawab lagi, lebih percaya diri lagi. Nah, ini kan setelah beberapa waktu saya lihat itu justru terjadi pada anak-anak yang nilai hariannya bagus. Iya. Nah, kemudian ada juga sih beberapa anak yang nilai hariannya biasa-biasa saja. Jadi intinya merata sih mereka, murid saya melakukan hal itu. Jadi saya pikir mungkin ada cara yang harusnya saya ubah ketika melaksanakan pembelajaran. Jadi memang jujur saja selama ini saya cenderung memang hanya menerapkan metode ceramah saja. Mungkin untuk beberapa anak itu bisa jalan, artinya mereka bisa memahami. Tapi untuk anak yang lain mungkin mereka hanya basicnya jadinya hanya hafalan. Jadi ketika akan menjawab, ya udah kalau jawaban ini salah mungkin yang ini. Jadi mungkin secara ilmu kemudian inti dari materinya ada yang tidak mendalam dari saya sendiri ketika menyampaikan. Kayaknya
problemnya itu di sayanya ketika melaksanakan pembelajaran. Ya, berarti Bu Ratna ini sudah punya kekuatan gitu ya. Nah, dari kira-kira nih dari skala 1 sampai 10 Bu Ratna tuh punya kekuatan di angka berapa? Saya kira masih 7 ya, Ya. karena jujur saja saya memang pernah mengikuti pelatihan tentang pembelajaran diferensiasi, dan saya pikir itu harusnya menjadi modal untuk saya untuk membuat pembelajaran di kelas saya menjadi lebih bermakna, lebih menyenangkan, sehingga paling tidak anak-anak itu juga memahami materi. Kalau anak-anak memahami materi, mereka akan memiliki kepercayaan diri yang tinggi, dan itu harapan saya itu bisa mereka tuangkan ketika menjawab pertanyaan di pelatihan atau soal-soal yang nanti diberikan oleh sekolah ataupun dalam kegiatan pembelajaran. Jadi Bu Ratna tuh modalnya ada di pembelajaran diferensiasi itu ya, yang bisa diterapkan ketika di kelas. Terus kira-kira kekuatan apa nih yang Bu Ratna punya untuk mengatasi? Nah itu kebetulan ada rekan saya yang sudah melakukan praktek pembelajaran diferensiasi. Jadi saya juga tambah percaya diri karena saya juga bisa sharing dengan beliau, artinya dengan rekan sejawat yang sudah mempraktekkan, dan saya memang punya keinginan untuk bisa mempraktekkan itu di kelas saya, dan itu saya pikir itu adalah salah satu kekuatan saya adalah kemauan untuk berubah seperti itu Ibu Betty. Bagus sekali Bu Ratna punya punya kekuatan, punya motivasi dan semakin percaya diri ketika melihat teman-teman yang sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi. Kemudian hambatannya kira-kira apa? Nah, hambatan yang saya alami kayaknya ini ketika mempersiapkan pembelajaran diferensiasi, kan kita harus benar-benar memahami materi, memahami kebutuhan murid seperti apa. Hambatan saya Butuh waktu ya. Iya, iya. Karena pembelajaran berdiferensiasi itu butuh kesiapan dari semuanya. Iya, betul sekali. Terus apa nih yang Bu Ratna rencanakan untuk menghadapi hambatan itu? Nah, seperti itu tentu saja cara saya untuk mengatasinya, satu jelas karena rekan sejawat saya sudah melaksanakan, saya pasti akan bertanya kepada beliau, kemudian memberanikan diri untuk mempraktekkan. Artinya saya harus mencoba untuk melakukan persiapan dan melaksanakan pembelajaran berjenjang. Jadi bisa sharing-sharing dengan teman yang sudah Iya, betul menerapkan sekali. ya. Kemudian mencari apa ya, mencari tahu, mencari bagaimana sih cara menerapkannya dari teman-teman yang sudah menerapkan diferensiasi. Kemudian kira-kira untuk menjalankan rencana itu, Bu Ratna ini membutuhkan siapa saja nih pihak yang terlibat? Iya, tentu saja saya sebelumnya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah terkait dengan, paling tidak kan saya minta bantuan rekan sejawat, jadinya saya harus minta izin dulu kepada ibu kepala sekolah. Kemudian yang pasti dukungan dari teman-teman yang lain, sejawat yang lain, juga dari murid-murid. Saya akan menyampaikan kepada murid-murid terutama bahwa guru ingin melakukan perubahan di kelas, suasana pembelajarannya supaya lebih menarik, gitu sih, memotivasi mereka juga. Perlu juga ya, karena anak-anak kan ini yang terlibat langsung, jadi mereka betul. juga harus diberi pengertian untuk sama-sama bisa berubah. Iya, betul sekali. Kira-kira mau dimulai kapan nih Bu Ratna? Nah, rencananya mulai Senin depan saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Seperti itu. Semoga bisa apa ya, sesuai dengan yang direncanakan oleh Bu Ratna. Kemudian setelah kita ngobrol-ngobrol Bu Ratna, apa yang Bu Ratna dapat hari ini? Iya, sebelumnya kan saya memang masih ragu tentang pembelajaran berdiferensiasi, tapi setelah berbicara dan ngobrol dengan Ibu, saya tambah termotivasi untuk mempraktekannya. Alhamdulillah sekali. Kita sama-sama mencari solusi dari permasalahan ini. Tapi mungkin suatu saat saya yang punya masalah, saya juga bisa cerita. Iya. Semoga semua yang direncanakan Bu Ratna dapat berjalan dengan baik. Saya tunggu cerita selanjutnya di minggu depan Bu Ratna. Dan terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Siang Bu Betty, selamat siang Bu Ratna. Tadi sudah melakukan
Iya. Saya bertanya dengan tadi dalam melakukan coaching tadi, apakah indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan sudah tercapai? Alhamdulillah tadi sebelum sudah mulai bisa menyelesaikan masalahnya, menemukan solusi atas permasalahannya. Kemudian terkait dengan Bu Ratna, apakah tadi teknik coaching sudah menemukan solusi atas permasalahan dari Bu Ratna? Iya, sudah berhasil menemukan solusi saya. Ya. Nah, kemudian tadi dari hasil observasi yang tadi saya lihat bahwa hasil menceritakan menganalisis hasil PTS-nya, kemudian ada yang cari aman ya, cari aman jawabannya ada dua, kemudian tadi sudah menanyakan, sudah menggunakan alur kita, gitu ya, kemudian mendengarkan aktif, kemudian mendengarkan dengan rasa, dan di situ tadi dengan percakapan coaching tadi Bu Ratna sudah menemukan solusi atas permasalahan dari Bu Ratna. Kemudian selanjutnya, kalau Bu Betty, adakah kompetensi yang ingin dikembangkan selain tadi yang Bu Betty inginkan dia? Kompetensinya yang ingin saya mungkin lebih menggali lagi apa yang dirasakan oleh polisi, permasalahan yang dihadapi seperti itu. Ya, jadi Bu Betty ingin mengajukan pertanyaan berbobot agar potensi yang ada pada coaching bisa Lebih ekspos gitu. lebih terekspos. Iya. Ya. Oke. Terima kasih Bu Betty dan Bu Ratna hari ini. Semoga selanjutnya kita bisa bertemu kembali. Selamat siang Ibu Ratna. Selamat siang Bu Betty. Ya, apakah Bu Ratna sudah siap untuk melaksanakan proses coaching ini? Ya, insya Allah sudah siap. Nanti dengan siapa ya? Nanti dengan Ibu Eno. Oh, dengan ini ya. Ya. Baik, sebelum kita mulai, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan dulu. Ya. Yang pertama, apakah Bu Ratna sudah menyiapkan rubrik penilaian untuk coaching hari ini? Iya, saya sudah menyiapkan rubrik penilaian sekaligus juga beberapa pertanyaan untuk praktek coaching nanti. Ya, sudah siap berarti ya. Mhm. Terus kemudian kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan? Ya, terkait dengan kompetensi coaching ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian juga mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan dengan rasa. Ya, dari keempat kompetensi, kira-kira kompetensi mana yang ingin dikembangkan secara spesifik oleh Bu Ratna? Iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan kehadiran secara penuh karena saya berpikir bahwa kehadiran kita secara penuh untuk orang lain itu akan sangat berarti untuk mereka. Kemudian indikator tercapaian tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Ratna kira-kira apa? Nah, indikator yang ingin saya capai atau yang menjadi indikator praktek coaching nanti adalah apabila coaching itu mampu untuk menggali potensi dirinya sendiri sehingga permasalahan yang dihadapi dapat menemukan solusinya dari beliaunya sendiri, seperti itu. Betul ya. Baik, terima kasih Bu Ratna. Nanti percakapan selama coaching nanti saya rekam ya, saya minta izin. Ya. Kemudian selamat menjalankan aktivitas coaching ini nanti. Semoga bisa berjalan. Iya, terima kasih Bu Betty. Selamat siang Bu Eni. Selamat siang Bu Ratna. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Tapi kok kayaknya nggak baik-baik saja? Kok Bu Ratna tahu dong? Ya, kan dari wajahnya kelihatan ya. Kayaknya menyita sesuatu ini ya. Kenapa? Kalau boleh tahu nih. Jadi tuh saya bingung Bu. Murid saya itu tuh ada salah satu yang sering berkata kasar, dan dia kemudian melukai hati teman-temannya. Sampai seperti itu ya. Dan itu dilakukan berulang kali atau bagaimana? Iya, berulang kali. Saya tuh bingung ya. Jadi kok setiap kali ada masalah itu pasti gimana itu? Misalnya
ya. Ada nggak sih keinginan dari Bu Eni terkait dengan murid yang spesial tadi itu? Ya, saya ingin dia berubah, kemudian dia berubah, kemudian siswa-siswa yang lain juga menyukai dia, Bu. Karena selama ini tuh teman-temannya tidak mau berteman dengan dia. Bertemannya itu karena takut, jadi tidak karena tulus hati mereka seperti itu. Jadi saya berharap dengan saya ngobrol dengan Bu Ratna itu bisa tercerahkan lah, Bu, apa unek-unek saya itu bisa saya selesaikan gitu ya. Nah berarti nggak apa-apa ini ya kan kalau misalnya kita ngobrol terkait dengan permasalahan di kelas Bu Eni ya. Saya malah terima kasih, Bu, malah Bu Ratna bersedia mendengar cerita saya, Bu. Nah, Kak, harapannya apa sih kalau misalnya nanti hasil dari ngobrol kita ini terkait dengan permasalahan di kelas Bu Eni? Ya, paling tidak satu unek-unek saya itu nggak terpendam ya, Bu, dari saya sendiri. Sih kalau saya sendiri. Betul sekali. Yang kedua, paling tidak saya bisa menemukan solusi lah, Bu, atas permasalahan saya. Seperti itu. Nah terkait dengan murid di kelas Bu Eni, pastinya Bu Eni kan paham dan kenal dengan murid di kelas Bu Eni. Kira-kira tidak mungkin kan semua murid itu seperti itu, tapi kan hanya beberapa anak, hanya satu anak, kemudian mengimbas ke anak yang lain. Pastinya ada kesempatan atau nilai plus yang dimiliki di kelas Bu Eni atau dari diri Bu Eni sendiri untuk menyelesaikan permasalahan ini apa kira-kira? Saya kekuatan yang ada pada diri saya, tapi sebenarnya sulit, Bu, nilai diri saya sendiri, Bu. Tapi saya untuk berusaha untuk menilai diri saya sendiri bahwa kekuatan yang ada pada diri saya itu adalah keyakinan saya. Saya yakin bahwa saya bisa merubah siswa tersebut menjadi Itu kan yang dari diri Bu Eni sendiri. Kalau dari murid-murid, hal positif apa yang dimiliki murid-murid supaya mereka mempunyai kekuatan untuk berubah? Oke, jadi menurut saya itu adalah siswa yang kompak. Jadi saya yakin apabila saya memotivasi mereka, kemudian saya mengajak mereka untuk bisa berubah, insya Allah bareng-bareng kita bisa. Berarti sebenarnya ada peluang ya, baik dari pihak murid ataupun dari pihak ibu sendiri untuk mengatasi permasalahan di kelas ibu terkait dengan ada anak yang berkata kasar. Tapi contoh kegiatan atau hal apa yang ibu lakukan untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut? Ya. Mungkin yang pertama itu, Bu, saya harus sharing dulu dengan orang tuanya dulu. Karena saya harus sharing dengan orang tuanya, tapi sebelum saya sharing mungkin saya harus konsultasi dulu dengan sekolah mengenai hal ini. Yang kedua, saya minta izin ke kepala sekolah dulu agar saya bisa paling tidak saya bertemu dengan orang tuanya. Kemudian saya ingin sharing dengan orang tuanya karena yang saya tahu, Bu, yang saya tahu bahwa orang tuanya sering berkata kasar juga di rumah, Bu. Seperti itu ya. Itu kan juga tetangga saya, Bu. Jadi paling tidak saya tahu. Nah, kemudian setelah saya telusuri, itu ternyata anak itu kebutuhan dasar akan kasih sayang itu tidak tercukupi di rumahku, sering dimarahi, orang tuanya sering berkata kasar. Jadi apa yang dia dapatkan di rumah itu diluapkan di sekolah. Iya iya. Berarti Bu Eni menyampaikan tentang rencana yang akan dilakukan terkait dengan permasalahan di kelasnya Bu Eni, baik dari koordinasi dengan kepala sekolah, melibatkan orang tua. Nah dari rencana kegiatan-kegiatan tersebut, kira-kira adakah hambatan yang akan dihadapi oleh Bu Eni ke depannya? Iya, saya itu hambatan itu lebih ke orang tuanya. Orang tuanya itu apakah bisa terima atau tidak, itu salah satu hambatan saya. Karena si anak itu berkata kasar itu kan juga sering mendengar orang tuanya, Bu. Iya. Jadi jika kita sudah berusaha di sekolah, tetapi orang tuanya tetap berbicara kasar di rumah, itu juga sama saja kan, Bu. Itu hambatannya juga dari orang tuanya sendiri. Makanya saya ingin sharing dengan orang tuanya bagaimana terkait dengan permasalahan anak tersebut. Ya, kalau tadi Bu Eni sudah menyampaikan tentang hambatan, tapi ada baiknya juga kita fokus pada tadi kekuatan yang sudah Bu Eni sampaikan. Jika itu dibuat skala 1 sampai 10 kira-kira, Bu Eni di skala berapa ini?
Tapi kalau di sekolah 8, 9 atau 10 itu masih terlalu sempurna buat saya, karena saya harus ada perbaikan, harus ada usaha-usaha yang harus saya lakukan. Ya, berarti tadi Bu Eni sudah memahami kekuatan dan hambatannya, kemudian rencananya nanti akan apa tadi? Konsultasi dengan kepala sekolah dulu, kemudian saya sharing dengan orang tuanya, karena saya melibatkan orang tuanya kan Bu. Kalau dari beberapa rencana tadi, prioritas utamanya apa yang ingin dilakukan? Saya harus, yang pertama saya beri dorongan itu sama anak tersebut. Waktu saya sudah konsultasi dengan kepala sekolah, sudah sharing dengan orang tuanya, pasti saya juga harus memberikan motivasi untuk anak tersebut untuk berubah. Nah, strateginya seperti apa? Saya lebih mendekatkan diri dengan dia. Saya lebih dekat dengan dia karena yang tadi saya sudah bilang bahwa dia kebutuhan dasar di rumah itu kan tidak tercukupi Bu. Jadi saya berusaha untuk menjadi ibu yang baik di sekolah. Dia mau dekat dengan saya, agar apa yang saya inginkan dia mau menurut dengan saya. Nah, iya. Kalau tadi prioritasnya berarti adalah anak dengan cara pendekatan layaknya seorang ibu untuk memenuhi kebutuhan dasar si anak. Nah, kira-kira ukuran keberhasilannya seperti apa Bu Eni? Ukuran keberhasilan apabila anak tersebut itu sudah bisa berubah. Saya tidak meminta dia untuk berubah 100% karena pasti butuh proses ya Bu. Ya, saya paling tidak dia sudah kasar, mengurangi kata kasar, kemudian tidak berkelahi dengan teman-temannya karena dia kan aktornya Bu. Tidak seperti itu. Nah, mengingat anak tadi kan spesial ya, pastinya ketika akan melakukan rencana-rencana yang tadi disampaikan Bu Eni, pasti akan ada hambatan-hambatan atau gangguan-gangguan. Nah, adakah sudah rencana antisipasi untuk mengatasi gangguan-gangguan yang nanti bisa jadi akan terjadi? Ya. Saya katakan di awal bahwa tadi adalah orang tuanya. Tapi sebenarnya kalau orang itu tidak kedua orang tuanya itu hanya bapaknya, Nanti saya lebih sharing kepada orang tua ibunya, yaitu hambatan itu, kemudian hambatan yang kedua itu kepada siswa yang lain. Mungkin siswa yang lain itu nanti juga akan merasa perhatian Bu ini lebih kepada siswa tersebut. Nah, itu mungkin saya harus memberikan semacam motivasi kepada anak yang lain bahwa ini tuh untuk kita semua. Iya, supaya anak tersebut, anak yang lain itu tidak merasa iri ya, karena itu memberikan perhatian kepada si anak yang tadi. Nah, kan ketika ibu merencanakan sesuatu untuk menyelesaikan masalah tersebut, itu punya jangka waktu dong, kapan itu akan dilaksanakan? Kira-kira kapan akan dilakukan? Saya secepatnya akan saya lakukan Bu, tapi kalau bisa cepat saya lakukan. Ya, tetapi karena itu tuh mengenai sikap ya, tidak langsung hasilnya tidak akan langsung nampak ya. Jadi saya butuh proses. Nah, tadi kan Bu Eni sudah menyampaikan rencana kegiatan termasuk orang-orang yang terlibat di dalamnya. Nah, komitmennya seperti apa untuk rencana tersebut supaya terlaksana dengan baik? Yang pastinya saya butuh kolaborasi dari berbagai pihak, pertama dari sekolah pasti, dari sekolah, dari kepala sekolah, kemudian dari saya sendiri sebagai wali kelasnya, dari teman-teman rekan sejawat, kemudian dari teman-temannya dia sendiri gitulah aja. Ya, kemudian kalau tadi sudah menyampaikan terkait dengan komitmennya, kemudian siapa saja selain yang ada di sekolah yang dapat membantu terlaksananya dan suksesnya solusi dari Bu Eni? Jadi kan sebab tidak ada ya dia dua orang ini sudah yang pasti dari lingkungan di sekitar dia. Betul sekali. Kalau di rumah di sekolah itu sudah baik, tetapi di lingkungan rumah dia itu masih belum baik, akan timbul lagi. Oh iya, betul sekali, karena anak-anak lebih lama di lingkungan ya daripada waktu. Baik Bu Eni, terkait dengan rencana aksi yang akan Bu Eni lakukan, bagaimana tindak lanjut yang akan dilakukan nantinya? Pasti saya akan melakukan observasi di setiap saat, mulai prosesnya bagaimana cara bisa. Ya, Bu Eni tadi sudah menyampaikan permasalahan ibu, kemudian
kekuatan dan hambatan yang akan dihadapi. Nah, kira-kira bermanfaat tidak ini kita ngobrol? Sangat bermanfaat sekali Bu. Jadi saya itu bisa melakukan unek-unek yang ada pada diri saya tidak pusing sendiri, saya bisa bahkan tidak menemukan solusi Bu atas permasalahan saya. Jadi silahkan. Iya, iya. Alhamdulillah kalau Bu Eni akhirnya bisa menemukan solusi dari permasalahan Bu Eni. Semoga saja rencana aksi yang akan dilakukan oleh Bu Eni dapat berjalan dengan lancar dan hasilnya positif untuk murid-murid Bu Eni. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Eni. Ya, setelah selesai coaching tadi, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan lagi, Bu Ratna. Apa yang menjadi indikator ketercapaian dan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Ratna? Nah, tadi Kunci sudah menceritakan permasalahan yang dialami di kelasnya. Kemudian juga tentang kekuatan dan hambatan yang bakal dihadapi. Dan pada akhirnya ternyata Kunci mampu untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Ya, kemudian selama observasi tadi yang saya tangkap sudah sesuai dengan alur kita. Kemudian coach juga sudah menerapkan kehadiran secara penuh untuk coach. Coach juga sudah berhasil menemukan solusi Bu Eni, betul? Ya. Dari kasus murid yang sering berbicara besar sehingga melukai hati temannya. Kemudian ini yang terakhir, kira-kira kompetensi apa lagi yang baru saja disampaikan? Nah, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu terkait dengan mendengarkan secara aktif. Karena dengan mendengarkan secara aktif itu kita bisa mengetahui, lebih memahami dan mengenali permasalahan kunci dan kunci secara pribadi. Dari situ kita bisa membuat kunci itu menemukan potensi yang ada yang dimiliki oleh kunci untuk menyelesaikan permasalahan. Saya rasa cukup sekian untuk proses kunci hari ini. Terima kasih untuk Bu Ratna, Bu Eni. Semoga kita bisa semakin lebih baik lagi. Terima kasih Bu Desi, terima kasih Bu Eni.